kita punya rumah, itu sesungguhnya setiap part dari rumah kita di situ ada setan. Di ruang makan ada setan, ruang dapur ada setan, ruang tempat tidur kita pun ada setan. Di mana setan itu menunggu ketergelinciran, di mana setan itu menunggu ketergelinciran seorang pasangan dengan pasangannya. Sampai kemudian mereka membumbui dan akhirnya meledak menjadi sebuah pertengkaran yang tidak berujung. Makanya beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, saya pernah membaca DM ada salah satu akun yang beliau meminta konsultasi. Saya baca itu, dia berkata, saya mau diceraikan suami saya dalam perkara yang remeh sekali Ustadz gitu. Lalu suami saya sedang mengurus perceraian saya padahal masalahnya masalah kecil. Ketika saya membaca DM, direct message itu di Instagram, ya tentunya saya langsung terpikir, oh ya memang itulah setan. Setan itu merubah yang kecil menjadi besar. Ya, merubah yang remeh-temeh menjadi perkara yang seakan-akan itu menjadi tanda perpisahan. Itulah setan. Makanya inilah yang harus disadari oleh setiap orang yang berkeluarga. Makanya kan kadang-kadang setan mampu kita kalahkan 5 tahun pertama, tapi belum tentu mampu kita kalahkan pada 5 tahun yang kedua. Kadang-kadang setan mampu kita kalahkan 10 tahun yang pertama, tapi belum tentu kita bisa mengalahkan setan pada 10 tahun yang kedua. Makanya beberapa hari yang lalu, seminggu atau 2 minggu yang lalu, ada salah satu anak muda jamaah saya. Beliau sedang mendapatkan masalah berat dan itu kelihatan nampak di wajahnya beliau ya. Pernikahan orang tuanya berada pada ujung perpisahan. Padahal pernikahannya sudah hampir 30 tahun. Ya, artinya sampai usia 30 tahun pun belum tentu menjamin bahwasanya kita akan selamat. Makanya kan banyak perceraian sudah nikah 20 tahun, 25 tahun, akhirnya pun harus berpisah. Karena memang setan tidak pernah berputus asa. Bagaimana menjadikan setiap jebakan untuk memisahkan suami dan istri, dan mereka merasa benar dengan apa yang mereka lakukan. Setan tidak pernah berputus asa untuk memasang bom waktu yang bisa meledak klimaksnya ketika mereka sudah saling menghujat dan saling membenci. Dan itulah yang kita khawatirkan. Makanya jangan pernah merasa berada pada zona nyaman di dalam pernikahan. Karena berada pada zona nyaman dalam pernikahan menjadikan kita nanti lemah mencari referensi. Menjadikan ketika kita berada pada zona nyaman pernikahan, menjadikan kita tidak pernah mengevaluasi bersama dengan pasangan kita. Padahal mengevaluasi, menggali referensi terus adalah bagian dari upaya yang tidak pernah mengenal cuti untuk menjaga kebersamaan kita bersama dengan keluarga kita. Ya, dan itu harus dilakukan secara terus-menerus, tidak pernah mengenal waktu. Bukankah kita juga sering mendengar ada pasangan yang sudah menikah 15 tahun, walaupun mereka sudah nikah, tapi ternyata ujungnya tidak ada komunikasi, serumah tetapi tidak satu nyawa. Karena tidak pernah homo, mereka berkeluarga hanya karena alasan ingin supaya anaknya tidak sedih melihat mereka berpisah. Akhirnya apa? Mereka paksa, dan tetapi akhirnya keberadaan mereka di dalam rumah hanyalah keberadaan fisik tanpa ruh. Dan berbagai macam kisah-kisah sedih yang sering kita jumpai di dalam masalah berkeluarga. Nah inilah yang menjadi sebuah peringatan untuk kita, bagaimana kita harus berusaha betul bagaimana menjaga kehidupan rumah tangga kita. Ya, karena kita tahu betul bahwasanya ini yang terjadi di sekeliling kita ini peringatan untuk kita. Ya. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari mereka pun jangan. Tapi ini jadikan peringatan supaya menghidupkan alarm kita. Supaya kita terus berusaha bagaimana menjaga sebuah kenikmatan di dalam sebuah keluarga yang kita miliki dan menjaga keberkahan. Dan sekali lagi yang penting, berkeluarga tidak menjanjikan kepuasan, tetapi berkeluarga itu menjanjikan keberkahan bagi mereka yang paham ilmunya. Ya, cukuplah teman kita yang berpisah, cukuplah ada rumah tangga yang sudah 30 tahun berpisah, cukuplah ada rumah tangga yang mereka masih satu rumah tetapi tidak satu nyawa. Itu menjadi sebuah peringatan untuk kita. Untuk menjadikan alarm dalam diri kita supaya kita tidak pernah berhenti menjaga komitmen kita di dalam masalah keluarga.